Shalom teman-teman, sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Yuk, sebelumnya kita dengarkan peraturan ibadah online hari ini. Pertama, kita harus pakai baju yang rapi ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sungguh-sungguh ya memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus suka disenangkan hatinya. Ketiga, fokus saat ibadah berlangsung ya. Jangan sambil makan-makan, jangan sambil mainan, dan jangan sambil liburan juga ya. Selamat beribadah teman-teman, siapkan hatimu buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Saya harap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat juga. Seperti biasa, seperti minggu lalu, kita mau ibadah online juga. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya, duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan lupa, siapin Alkitabnya juga. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita ditemani teman kita, Cyril, Caca, Rachel. Hai. Hai. Mari Kak Ernita undang bagi berdiri yuk. Kasih.
terus setia, kami mau terus memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kak Sena undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Nah, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. Wow. Wow. Nah, sekarang kita memujikan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Wah, puji Tuhan, hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita kembali bertemu dalam ibadah Erokit online. Kakak harap semua adik-adik tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Lambaikan tangan yang tetap semangat. Waduh, kakak lihat anak-anak begitu luar biasa, dan juga orang tua, papa mama yang mendampingi anak-anak begitu luar biasa. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tutup matanya, adik-adik. Fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari Minggu yang cerah ini. Tuhan berkati kami dengan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya kami terus intim dengan Tuhan, dan kami percaya ada hadirat Tuhan yang turun melawat setiap kami, melawat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau masuk di hati kami, Engkau masuk di hati anak-anak, bahkan sampai di dalam hati kami yang paling dalam, supaya firman-Mu tumbuh dan berbuah lebat di hidup kami. Berkati Papa, berkati Mama, berkati semua orang dan semua anak-anak yang menyaksikan ibadah Erokit online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Wah, semua bersuka cita. Ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju hijau, ada yang pakai baju kuning, ada yang masih kecil, ada yang bahkan masih digendong, ada yang sudah besar. Semuanya bersuka cita. Karena siapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang ajaib, memberi sukacita buat kita semua. Oke? Nah, adik-adik, pada kesempatan minggu ini kita akan belajar firman Tuhan. Diambil
dari Injil Lukas. Yuk, siapkan Alkitab adik-adik. Orang tua juga boleh siapkan Alkitabnya, papanya, mamanya, siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama di dalam Injil Lukas. Sudah ketemu semua Injil Lukas? Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan yes. Wah, udah ketemu semua nih. Oke, kita bersiap membaca dengan suara yang keras. Adik-adik, kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikisahkan di dalam Lukas 18 ayat 9-14 ini adalah ketika Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Adalah perumpamaan orang Farisi dan si pemungut cukai. Jadi ada dua contoh orang yang Tuhan Yesus tampilkan di kisah ini. Yang pertama orang Farisi, yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, adik-adik dikasihi Tuhan, orang Farisi itu apa sih, Kak? Mereka ngapain? Terus orang si pemungut cukai juga itu siapa? Mereka juga ngapain, Kak? Kok Tuhan Yesus ambil sebagai contoh? Nah, yuk. Adik-adik dengarkan baik-baik. Rapikan duduk kalian, pasang telinganya, jangan ngobrol. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Orang Farisi adalah golongan orang-orang yang menganggap dirinya saleh. Karena apa? Karena mereka taat dalam beragama. Mereka rajin ke bait suci, mereka rajin berdoa, bahkan mereka sering juga berpuasa. Jadi mereka menganggap golongan mereka adalah orang-orang yang saleh karena taat beragama. Dan banyak orang pada waktu itu, khususnya di Yahudi, sangat menghormati golongan orang Farisi. Mereka sangat dihormati. Nah, kalau si pemungut cukai, kebalikannya adik-adik. Si pemungut cukai pekerjaan adalah menarik uang pajak dari rakyat. Setiap bulan mereka datang ke rakyat untuk menarik pajak. Bahkan terkadang mereka menarik dengan
kejam, dengan kekerasan. Bahkan terkadang pula mereka memungut melebihi dari jumlah yang harus dibayarkan oleh rakyat. Jadi banyak rakyat atau orang-orang sangat benci kepada mereka. Jadi tapi ternyata ada yang menarik adik-adik. Ketika mereka berdoa di bait Allah. Tapi ternyata adik-adik, di dalam doa mereka, ketika mereka di bait suci, si orang Farisi berdoa dengan menyombongkan diri, dengan menyebut bahwa dia bukan perampok, ya kan? Dia bahkan menyebut berpuasa seminggu 2 kali, dia rajin beribadah. Dalam doanya terkesan dia menyombongkan diri. Dia terkesan angkuh. Kebalikannya, si pemungut cukai tadi justru berdoa minta belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan ketika dia berdoa. Bahkan dia tidak sanggup menengadahkan kepalanya ke atas, karena dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Dari contoh kedua orang ini, Tuhan katakan bahwa si pemungut cukai adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau dipandang orang pemungut cukai, dibenci orang sebagai orang jahat, tetapi malah di depan Tuhan, si pemungut cukai adalah orang yang dibenarkan, orang yang ditinggikan karena dia merendahkan diri. Jadi kakak mau katakan ke adik-adik semua, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita dibenarkan karena anugerah Tuhan. Kita dibenarkan karena kemurahan Tuhan, bukan karena gagah perkasa kita, adik-adik, tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita dibenarkan. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat dari luarnya. Kalau orang-orang melihat dari penampilan, dari luarnya saja, yang terkadang orang dari penampilan, dari luar kelihatan bagus, tetapi hatinya ternyata buruk. Tetapi Tuhan kita melihat hati, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau menjadi anak Tuhan. Siapa yang mau menjaga hatinya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Jadi kita mau di dalam kehidupan kita, lewat doa-doa kita jaga hati kita, supaya kita semua menjadi anak-anak yang dibenarkan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari sekarang semua angkat tangannya, angkat kedua tangannya semua. Juga papa mama yang menyaksikan tayangan online ini, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Yesus, Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap anak-anakmu, buat setiap mama, papa, bahkan semua orang yang menyaksikan tayangan online ini. Engkau menjamah setiap anak-anakku. Roh Kudus, Engkau turun Tuhan, mengalir Tuhan Yesus. Engkau turun menjamah setiap anak-anakmu Tuhan Yesus, yang sedang beribadah Tuhan Yesus. Engkau bekerja dari rumah ke rumah Tuhan Yesus. Engkau memulihkan setiap anak-anakmu Tuhan Yesus. Engkau memulihkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika hari-hari ini Tuhan, di mana era Pentakosta ketiga Tuhan Yesus sedang dicurahkan begitu kuat Tuhan Yesus, biar lawatan itu terus Tuhan menyertai setiap anak-anak, menyertai setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin situasi saat ini tidak menentu Tuhan, tapi kami percaya, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang menjaga kami, karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang dibenarkan, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekian ayat hafalan minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Siapa yang tadi sudah mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Terus yang sudah hafal ayat hafalan? Oke, berarti kalau sudah dengar firman sungguh-sungguh, sudah ayat hafalan, sekarang waktunya kita berdoa. Benar nggak? Oh, salah ya. Tapi benar loh, kita mau berdoa. Tapi biasanya adik-adik kalau berdoa itu harus dengan apa sih? Ya betul, dengan hati yang sungguh-sungguh. Adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa. Tapi berdoa kita caranya beda loh. Kita mau berdoa melalui aktivitas. Oke, ini adalah hati kita yang
yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan Yesus. Oke, kita mau lihat sih apa sih doanya. Nah, bisa lihat? Oke, bagaimana ya cara bikinnya? Gampang loh. Ikutin video kakak di bawah ini ya. Bagaimana adik-adik? Gampang kan bikinnya? Adik-adik bisa membikinnya di rumah dan kirim hasil karya adik-adik ke Facebook Aero Kids atau ke nomor kakak-kakak di bawah ini. Bagi yang masih balita, bisa minta dibantuin mama atau papanya ya. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pengumuman hari ini dari Kak Erni. Minggu depan kita masih beribadah online ya adik-adik ya. Jadi semuanya siapkan hatimu, siapkan tubuhmu juga. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Amin. Nah, Kak Erni akan umumkan pemenang aktivitas minggu yang kemarin, ibadah yang kemarin adik. Demikian adik-adik pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adik-adik, pada kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup hati.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami semua sudah selesai beribadah Tuhan. Walaupun ibadah kami ibadah online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan berkat kami tetap melimpah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk Indonesia Tuhan, yang saat-saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, virus ini hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati Tuhan orang-orang yang sudah positif Tuhan. Kau sembuhkan, Kau sempurnakan kembali kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus merawat gereja kami sehingga penuaian jiwa-jiwa terus terjadi di gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, untuk Pak Niko Nyetoro Harjo Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga visi misi-Mu bisa terlaksana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak W.B. Mulyono Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak istrinya, cucunya Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berikan hikmat juga Tuhan kepada Pak W Tuhan, sehingga visi misi gereja ini Tuhan terlaksana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang dimanapun berada Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, dimanapun adik-adik Tuhan, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga mereka, Engkau berkati papa mereka, Engkau berkati mama mereka, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, adik-adik angkat tangan. Shalom, adik dikasih Tuhan. Sungguh sukacita luar biasa hari ini mendengar firman Tuhan, begitu antusias. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, karena hatinya akan bertumbuh benih-benih firman Tuhan dan akan berbuah-buah dalam perilaku. Luar biasa hari ini. Mari kita studi firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan siapkan hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Bapa di surga yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat-Mu limpah atas anak-anak hari ini ya Bapa. Berkat yang berlimpah-limpah. Kau berikan berkat kesehatan. Mereka sehat, mereka kuat dalam masa pandemi ini Tuhan. Tambahkan hikmat kepintaran dalam kehidupannya. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kakinya, tangannya Kau urapi untuk mengerjakan banyak hal, melakukan banyak hal, dan Tuhan buat berhasil. Sampai masa tuamu, Tuhan menjagamu, Tuhan ada menjagamu. Diberkati juga papa mamamu, kesehatannya, ekonominya, seluruh aspek kehidupannya. Tuhan berkati. Ingat, karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita semua mulai hari ini sampai kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah juga di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin.